Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 ahlan wa sahlan bin Nabi. Allahi wabarakatuh. Bontot. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima faqala 'alaihi salatu wassalamu sallu 'alayya fa inna sholata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita semuanya kembali bisa istiqomah, duduk, hadir dan kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehatul afiah. Ini malam kita berzikir kepada Allah dan juga bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan berkah dan kemuliaan dari solawat-solawat yang kita baca, menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah buat kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah nggak angkat kita dari majlis ini, Allah nggak bubarkan kita dari tempat ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan kita semuanya pemuda-pemudi yang zalihin zalihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam sanubari kita untuk senantiasa bisa istiqamah cinta kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan barokah salawat yang kita baca, Allah angkat virus COVID-19 dari NKRI yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap malam Sabtu biasanya kita duduk hadir kumpul buat baca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lain dan enggak bukan sholawat-sholawat yang kita baca untuk mengikat daripada hati kita kepada Nabi Muhammad, agar kita enggak lupa dengan Nabi Muhammad, agar kita bisa lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad, kita bisa ngefans kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idolanya. Enggak ada sebaik-baik makhluk yang layak untuk kita idolakan kecuali kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang makhluk yang senantiasa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kesempurnaan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kita punya nabi sebaik-baik makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk yang Allah taala ciptakan di alam semesta ini. Khuluqan wa khalqa, baik dari bentuk rupanya ataupun bentuk akhlaknya. Bahkan kesempurnaan para malaikat yang ada di langit jauh daripada kesempurnaannya dibandingkan dengan kesempurnaan kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemuliaan yang Allah anugerahkan, kemuliaan yang Allah taala berikan kepada kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Musa yang mendapatkan gelar seorang nabi, seorang rasul, kalimullah, nabi dan rasul yang bisa berdialog dan bercakap-cakap langsung dengan Allah, karena diceritakan mengetahui tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah anugerahkan.
atas umat Nabi Muhammad, Nabi Musa rela meninggalkan pangkatnya, Nabi Musa rela meninggalkan jabatannya, Nabi Musa rela enggak jadi nabi, Nabi Musa rela enggak jadi rasul, asal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Musa mengemis kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad? Karena Allah menspesialkan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad, termasuk mengkhususkan daripada kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk umat Nabi Muhammad. Dan kemuliaan tersebut tidak diberikan, tidak dianugerahkan, tidak dihadiahkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung nih, pemuda-pemudi nggak minta sama Allah dijadiin umat Nabi Muhammad, tapi Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kemuliaan umat Nabi Muhammad sangat banyak banget. Salah satunya apaan? Kalau seandainya ada umat Nabi yang menanamkan niat untuk bermaksiat, sebelum daripada maksiat tersebut dikerjakannya, malaikat nggak akan mencatat daripada dosa niat buruk daripada umat Nabi Muhammad. Ketika dikerjakan daripada maksiat yang telah dia niatkan, maka niscaya dosa hanya dicatat satu oleh malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mencatatnya. Akan tetapi umat Nabi, ketika dia menanamkan niat yang baik di dalam hatinya, walaupun kebaikan tersebut belum dikerjakan, malaikat sudah mencatat pahala bagi setiap umat Nabi yang menanamkan niat baik di dalam sanubarinya. Baru niat udah dicatat pahala oleh malaikat. Ketika dia mengerjakan daripada kebaikan yang telah dia niatkan, maka Allah akan anugerahkan untuk orang tersebut pahalanya sampai 10 bahkan ratusan kali lipat asbab daripada dia sebelum mengerjakan daripada perbuatan baiknya, dia menanamkan daripada niat di dalam hatinya. Makanya rugi banget kalau seandainya ada umat Islam nggak mau niat yang baik-baik dalam hatinya. Banyakin dalam hati kita niat yang baik-baik. Niatin, ya Allah, kalau saya punya rezeki, saya pengen banget sedekah. Walau belum bersedekah, pahalanya sudah dicatat oleh malaikat. Kalau saya pengen ini, pengen nanti kalau saya begini, saya pengen nyenengin orang tua saya pengen jadi anak yang soleh, saya pengen ngangkat derajat orang tua saya. Ayo, niat yang banyak. Karena apa? Dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad, walaupun hanya niat saja, malaikat sudah mencatat pahala untuk umat Nabi Muhammad yang masang daripada niat yang baik di dalam sanubarinya. Alhamdulillah. Dan juga kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad ketika Allah Ta'ala menurunkan daripada firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fataradho, sampai Allah menginginkan kamu puas wahai Muhammad dari apa-apa yang kau inginkan, sampai Nabi Muhammad redho, Allah bakal kasih itu semuanya. Ketika turun daripada ayat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata di hadapan Rabbul Alamin, ma aradha law ahada ummati finnar, demi Allah yang mana nyawaku berada di dalam kekuasaannya, saya nggak bakal puas sebelum saya menyaksikan umat saya nggak ada satupun yang ada di dalam api neraka. Makanya dalam doa Nabi Muhammad, Nabi katakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba, semua umat saya akan saya berikan jaminan masuk ke dalam syurga, illa kecuali di antara umat saya yang gak mau masuk ke dalam syurga. Famahumul haba ya Rasulullah, siapa umatmu yang gak mau masuk syurga ya Allah ya Rasulullah? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man ata'ani faman aba, dia yang taat samaku, dia yang menanamkan cinta kepadaku, dia yang ngefans kepadaku, mereka akan masuk.
Makanya rugi kalau ada orang Islam nggak ngefans sama Nabi, nggak sayang sama Nabi, nggak cinta sama Nabi. Segede apapun dosa kita, sebejat apapun perilaku kita, kalau di dalam hati kita ada setitik aja rasa mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita bakal selamat. Amin. Inna syafaati li adnabil kabair, kata Nabi, syafaat saya bukan buat orang soleh. Orang soleh nggak butuh syafaat buat masuk syurga. Mereka masuk syurga dengan rahmatnya Allah. Syafaat saya bukan untuk yang ahli ibadah. Syafaat saya bukan untuk para anbiya mursalin. Syafaat saya li adnabil kabair, untuk seluruh umat-umat saya yang memiliki dosa banyak tapi menanamkan cinta kepada saya. Mudah-mudahan kita nggak bisa masuk syurga karena rahmat, Allah takdirkan kita masuk syurga karena syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ulaika ma'an amallaha alaihi minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wa salihin. Mereka para anbiya, para mursalin, para syuhada, para solihin, orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka masuk syurga karena rahmatnya Allah. Dan mereka punya hak nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat juga bagi orang-orang yang mereka kehendaki. Para anbiya punya hak memberikan syafaat untuk umatnya. Para mursalin punya hak untuk memberikan syafaat terhadap umatnya. Orang yang mati di jalan Allah punya hak untuk memberikan syafaat bagi orang yang dia kehendakinya. Juga orang-orang soleh, yaitu para habaib, para ulama, para guru, nanti mereka masuk syurga karena rahmatnya Allah. Dan mereka punya hak untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang mereka kehendaki. Dan syafaatul uzma, sebaik-baik syafaat ketika nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar, yaitu syafaat kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang taat sama Nabi, sayang sama Nabi, ngefans kepada Nabi, cinta dengan Nabi, lisannya selalu bersolawat untuk Nabi, hatinya selalu rindu kepada Nabi. Walaupun dosanya dia banyak, nanti dia akan mendapatkan hak dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo doktrin sanubari kita cinta sama Nabi Muhammad, jangan melenceng dari Nabi Muhammad. Man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib. Nggak bakal rugi kalau hati kita tersambung dengan Nabi Muhammad. Jiwa kita ngefans terhadap Nabi Muhammad, kita nggak bakal merugi. Kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad ini luar biasa, Masya Allah. Nabi jiwanya pemaaf, Nabi juga suka bercanda, Nabi juga dalam keadaan tegas. Nabi paling tegasnya manusia, paling tegasnya makhluk. Sempurna dari sifat Nabi Muhammad. Pemaafnya Nabi, Masya Allah. Nabi dicaci maki, dihina, diludahi, dilempari batu. Semua yang menganiaya, yang mendolimi Nabi dimaafkan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat, Nabi nggak tanggung-tanggung. Ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi fa idza du'i'a haqqallah lam yaqum ahadan li ghadabi. Ini kadang-kadang manusia banyak yang salah kaprah di dalam mengartikan rahmatan lil alamin. Kayak seolah-olah rahmatan lil alamin itu cuman digambarkan dengan sifat Nabi yang lembut-lembut aja. Nabi penyayang, Nabi pemaaf, Nabi santun, Nabi juga akhlaknya baik. Selalu itu aja yang dibahas. Itu adalah doktrinan daripada orang-orang liberalis. Padahal dibalik kelembutan Nabi, fa idza du'i'a haqqallah lam yagum ahadan li ghadabi. Kalau ada hak-hak Allah dihinakan, dilecehkan, direndahkan, dikucilkan, sebelum ada manusia yang menunjukkan daripada ekspresi kemarahannya bagi orang-orang yang telah menghina syariat Allah, Nabi terlebih dahulu yang akan marah. Lam yagum ahadan li ghadabi. Kalau Nabi sudah marah, nggak ada satupun makhluk Allah yang mampu mencegah amarahnya. Kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penghina Nabi wajib kita marah, penghina ulama juga wajib kita marah, penghina segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat Islam wajib kita
marah. Ketika Nabi dilecehkan, Nabi memaafkan. Tapi orang-orang yang cinta kepada Nabi marah. Kenapa? Karena yang menghina Nabi terhadap Nabi ini kaitannya pribadi Nabi. Tapi sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Nabi, ketika Nabi dihina, mereka beranggapan simbol kemuliaan umat muslim dilecehkan, maka para sahabat-sahabat akan marah. Begitu juga kita, ada ulama dihina. Satu contoh, Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab dicaci maki, dihina beliaunya, memaafkan. Tapi kita yang mengaku cinta kepada beliau wajib marah ketika beliau dihinakan. Betul? Insya Allah begitu, barometer simbol harga diri kemuliaan daripada umat muslim. Makanya yuk, Nabi juga bercanda, suka bercanda. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menerangkan Nabi suka bercanda, ngeledekin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, main lari-larian sama istri tercintanya Sayyidatina Aisyah, kemudian ngeledekin nenek-nenek, katanya nenek-nenek nggak bakal ada di dalam syurga. Ketika nenek-nenek datang kepada Nabi Muhammad, nenek-nenek minta doa sama Nabi, ya Rasulullah, ud'uni ba'dakhulul jannah, doain saya ya Rasul, saya pengen banget masuk syurga. Nabi ngelihat nenek-nenek minta masuk syurga, sama Nabi senyum, sampai gigi geraham Nabi itu kelihatan. Nabi bilang, ya Syekho, inna fil jannata ma fi syekh, di syurga nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek begitu dibilang di syurga nggak ada nenek-nenek, dia galau, bete, uring-uringan, nangis. Nenek-nenek bakat fi hadhihi syekhon, nangis nenek-nenek begitu pas dibilang di syurga nggak ada nenek-nenek. Itu bercandanya Nabi Muhammad. Padahal apa? Penduduk syurga memang nggak akan ada nenek-nenek, dan yang masuk syurga nanti akan dimodifikasi oleh Allah. Umur penduduk syurga 33 tahun seperti usianya Nabi Isa. Tinggi penduduk syurga 60 hasta seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian gak ada yang namanya uban, gak kenal kita yang namanya bau. Semua di dalam syurga indah, indah. Begitu dibilang seperti itu, amin Nabi Muhammad, ini nenek-nenek baru senyum girang. Kadang perempuan kan begitu, baperan, bener nggak? Perempuan asal disindir dikit ngambek, marah. Makanya kata pepatah Arab dikatakan apa? Al-mar'atu kalmir'ah, perempuan itu laksana seperti cermin. Makanya perhatiin deh perempuan, di mana ada cermin dia ngaca. Mau keluar rumah, kerudungan dibenerin dulu. Begitu pas keluar rumah ada kaca, dia ngaca lagi. Mau naik motor ada spion, dia ngaca lagi. Pakai helm, helmnya ada kaca, ngaca lagi. Jalan lampu merah kiri ada mobil, ngaca di mobil. Begitu turun, padahal tadi udah ngaca, dia ngaca lagi. Masya Allah, begitu nggak tuh perempuan? Sampai beli handphone cuman buat ngaca. Masya Allah, godrat perempuan demen sama yang namanya kaca. Coba nih saya tanya nih, perempuan hari ini pengen datang ke Majlis Al-Munawir berapa kali ngaca? Belasan kali. Makanya perempuan juga kayak cermin kaca. Kalau seandainya jatuh hancur nggak? Bisa nggak buat satu lagi? Bisa, tapi nggak akan menghasilkan gambar yang sempurna. Betul? Betul. Begitu juga dengan seorang wanita, kalau udah disakitin hatinya bakal hancur. Bisa nggak dia maafin? Bisa, tapi sulit untuk melupakan. Girang amat perempuan. Makanya lo anak alay, jangan coba-coba nyakitin perempuan. Nanemin ribuan kebaikan, satu aja ada kesalahannya, ribuan kebaikannya bakal hilang. Yang dikenang hanya kesalahan. Ini kayaknya Habib Alwi lagi curhat ya. Insya Allah, ayo tuh kita terus sama-sama ngefans sama Nabi Muhammad, tanemin sayang sama Nabi Muhammad. Apapun profesinya, Nabi Muhammad idolanya. Dan mudah-mudahan semua pemuda-pemudi Majlis Al-Munawir selalu menjadikan Nabi Muhammad prioritas nomor 1 yang layak untuk diidolakan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita lanjut dengan pembacaan Mahadul Qiyam, ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama,
Jadwal Majlis Akbar Al-Munawir di malam Sabtu besok tanggal 11 Desember 2020. Majlis bertempat di Kampung Pangkalan Bambu, Jalan Letjen Sarbini, RT 03 RW 01, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Percisnya di belakang Giant Kota Bekasi. Karena masih dalam keadaan kondisi COVID-19, jadwal bisa berubah-ubah dalam keadaan dadakan dan juga bisa libur dalam keadaan dadakan karena izin yang sangat luar biasa dipersulit oleh aparat pemerintah setempat. Oleh karena itu saya menghimbau dan menekankan kepada semua jamaah Majlis Al-Munawir untuk memfollow Instagram Habib Balwi 151 karena semua